Halo sahabat Direktori Hukum, di video ini aku mau ngebahas konsep pertanggungjawaban korporasi, vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti. Vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti adalah konsep dalam hukum perdata yang mengatur pertanggungjawaban yang dilakukan oleh orang lain. Konsep ini diatur di dalam pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks korporasi, vicarious liability ini berarti bahwa tanggung jawab pidana agen atau pekerja korporasi dapat dibebankan kepada perusahaan. Hal ini berlaku meskipun perusahaan tidak secara nyata mendapatkan keuntungan atau aktivitas tersebut dilarang oleh perusahaan. Doktrin vicarious liability dalam sistem hukum Indonesia lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti atau dikenal juga dengan pertanggungjawaban korporasi. Dalam perjalanan konsep KUHP, vicarious liability merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Doktrin ini telah diakomodir dan dirumuskan di dalam pasal 38 ayat 2 konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2008 yang berbunyi, dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Vicarious liability telah diakomodir dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korporasi yang berbunyi, tindak pidana korporasi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam konteks korporasi, doktrin vicarious liability menetapkan apabila seseorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkungan pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi melakukan suatu kejahatan, maka tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan dengan tidak perlu mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak, atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak.